Impact Kids. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala perlindungan, penjagaan, dan untuk setiap berkat yang dapat kami pakai, yang dapat kami makan, minum, yang dapat kami rasakan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua berkat ini datangnya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kami hadapi untuk kebaikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami dapat kembali datang kepadamu, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat berdoa. Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang persiapkan hati kami, Tuhan yang lembutkan hati kami, Tuhan yang gemburkan supaya hati kami menjadi tanah yang subur untuk Engkau. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat, Tuhan yang terus memberikan pengertian, sehingga kami bisa mengerti isi firman Tuhan, mengerti apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami, dan gak hanya mengerti Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada kami, supaya kami bisa menaati perintah Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah pada hari ini dan hari seterusnya, perkataan kami dan perbuatan kami bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni juga Tuhan setiap kesalahan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang dapat mengampuni segala dosa kami dan Engkau yang dapat menyucikan kami. Kami menyerahkan perbuatan-perbuatan buruk yang kami lakukan, biarlah Engkau yang sucikan hidup kami supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana nih kabar kalian hari ini? Aman-aman? Udah baca Alkitab sendiri belum? Udah berdoa sendiri belum? Nah, aku berdoa supaya dalam apapun yang terjadi hari ini, dalam apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, kita bisa sama-sama makin berpengalaman sama Tuhan ya Sobat Impact Kids. Kita bisa makin mengenal Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Nah Sobat Impact Kids, siapa nih di antara kalian yang suka membaca atau mendengarkan cerita? Itu mungkin gak hanya sekedar membaca atau mendengarkan cerita, tapi mungkin kalian suka menceritakan lagi cerita yang kalian sudah baca atau storytelling. Siapa yang suka storytelling atau suka sekedar mendengarkan cerita aja? Nah, boleh tulis ya di kolom komentar. Nah, biasanya cerita yang kalian suka baca, kalian dengarkan, atau yang kalian suka ceritakan kembali, itu cerita apa sih Sobat Impact Kids? Apakah cerita tentang cerita rakyat? Kayak Malin Kundang, kayak Sangkuriang, atau Bawang Merah Bawang Putih gitu? Atau cerita tentang pahlawan? Ceritanya Pangeran Diponegoro, ceritanya Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak kayak gitu? Atau malah kalian lebih suka dongeng nih, kayak cerita Itik Buruk Rupa, Little Red Riding Hood, Si Kerudung Merah, atau Putri dan Kacang Polong, atau apa? Nah, boleh tulis juga ya di kolom komentar, atau kasih tahu ke orang lain, kasih tahu ke temannya, ke papa mamahnya, cerita yang kalian paling suka tuh cerita apa sih? Nah, Sobat Impact Kids, biasanya dari cerita yang kita baca atau cerita yang kita dengarkan, itu pasti ada yang namanya moral value atau nilai-nilai moral ya Sobat Impact Kids. Misalnya, satu cerita ini menceritakan supaya kita nggak boleh sombong. Atau cerita yang lain mengingatkan kita supaya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, misalnya coba kalian kalau baca cerita ya, kalau lagi baca cerita, kalian cari tahu deh moral value atau nilai moral yang dikasih tahu oleh cerita itu apa sih? Ya, coba ya, mulai dari sekarang kalau kalian baca cerita, cari moral value-nya ya Sobat Impact Kids. Nah, biasanya nih, cerita-cerita itu diceritakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau yang biasa disebut sebagai storyteller. Pernah nggak storytellernya itu papa mama? Misalnya sebelum tidur, papa mama membacakan cerita. Atau storytellernya bisa guru-guru di sekolah. Ada sesi misalnya datang ke perpustakaan, terus ya gurunya menceritakan tentang suatu cerita. Atau mungkin storytellernya teman kalian sendiri ya, menceritakan tentang cerita yang sudah mereka baca sebelumnya. Nah, tapi tahu nggak sih Sobat Impact Kids, kalau dari banyak orang yang menjadi storyteller dalam hidup kita, tapi ada satu orang yang menjadi storyteller yang luar biasa, yang menceritakan hal-hal yang sangat besar. Dan gak hanya sangat besar, tapi cerita ini nyata loh Sobat Impact Kids. Ada yang tahu siapa orang itu? Nah, betul. Orang itu, storyteller itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus tuh gak hanya sekedar Tuhan Sobat Impact Kids, tapi dia juga senang bercerita tentang hal-hal yang luar biasa. Nah, seperti yang dikatakan oleh ayat hafalan kita pada hari ini. Yuk Sobat Impact Kids, kita baca ya. Kita baca dan kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini dari Matius 13 ayat 35.
Matius 13 ayat 35. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Matius 13 ayat 35. Nah, Sobat Impact Kids, kalau dari ayat tadi ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus, akunya itu Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus Allah kita itu menceritakan hal-hal, menceritakan perumpamaan-perumpamaan yang besar yang tersembunyi dari dahulu kala. Wah, ceritanya ini berarti belum banyak orang yang tahu, dan ceritanya ini sangat besar Sobat Impact Kids. Nah, ceritanya ini menceritakan tentang kehidupan gak hanya sebelum dunia dijadikan, tapi juga menceritakan tentang kehidupan yang akan datang. Kehidupan di surga, kehidupan yang kekal yang tidak akan pernah berkesudahan. Nah, Sobat Impact Kids, pernah gak sih pas baca firman Tuhan, terusnya melihat atau membaca cerita tentang perumpamaan? Ada ya, perumpamaan. Nah, contoh banyak banget perumpamaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini aku mau ngasih tahu beberapa aja deh. Nah, yang pertama nih, perumpamaan yang menceritakan tentang kasihnya Tuhan dan kehidupan yang kekal bersama Tuhan bersama Tuhan di surga ya, bersama Bapa di surga. Cerita tentang domba yang hilang. Wah, siapa nih di antara kalian yang pernah mendengarkan tentang perumpamaan domba yang hilang? Jadi, di perumpamaan ini Tuhan Yesus cerita kalau ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Wah, banyak banget ya Sobat Impact Kids, 100 ekor loh. Kayak kalau misalnya sekarang punya 100 ekor kucing mungkin ya banyak banget. Tapi gembala ini punya 100 ekor domba. Tapi suatu hari pas dia mau pulang, cuma ada berapa? 99 dombanya. Berarti hilang 1. Wah, apakah gembala ini terusnya meninggalkan si 1 itu dan pulang bersama yang 99? Enggak ya Sobat Impact Kids, dia meninggalkan yang 99 dan pergi mencari si 1 domba yang hilang. Ketemu nggak dombanya Sobat Impact Kids? Wah, ketemu ya Sobat Impact Kids, seneng banget. Gembala ini menemukan domba yang hilang dan akhirnya gembala ini membawa pulang domba tersebut bersama kawanannya. Nah, hal itu sebenarnya menceritakan tentang Tuhan Yesus sendiri loh Sobat Impact Kids. Tuhan Yesus tuh Allah. Tuhan Yesus tuh sangat besar dan sangat berkuasa. Tapi Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya untuk datang ke dunia menjadi manusia. Dan apakah selama di dunia Tuhan Yesus menjadi manusia, hidupnya enak-enak aja gitu? Enggak ya Sobat Impact Kids. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di kayu salib, menghapuskan segala hukuman dosa kita. Dan Tuhan Yesus bangkit. Nah, apakah Tuhan Yesus cuma mati supaya bisa sombong gitu Tuhan Yesus bisa bangkit? Enggak ya Sobat Impact Kids, tapi Tuhan Yesus mau mencari setiap orang yang hilang, setiap orang yang gak tahu kebenaran, setiap orang yang gak tahu kalau mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal bersama Bapa di surga, dan mereka dibawa sama Tuhan Yesus supaya mereka juga bisa mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang lainnya, misalnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada yang pernah dengar perumpamaan tentang anak yang hilang? Itu loh, Tuhan Yesus nyeritain tentang si anak bungsu. Anak bungsu minta warisan ke papahnya yang masih hidup. Gak sopan ya Sobat Impact Kids, tapi gak hanya sampai situ. Warisannya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang berdosa. Sampai akhirnya dia gak punya uang lagi Sobat Impact Kids. Dia gak punya uang, sampai dia harus makan makanan babi. Gak enak ya. Tapi habis itu dia keinget, kalau misalnya di rumah bapaknya banyak hamba-hamba, banyak orang-orang yang ngebantuin. Dan orang-orang yang ngebantuin itu diperlakukan dengan baik oleh bapaknya. Sehingga dia berpikir, kayaknya aku kalau pulang ke rumah bapakku bisa nih jadi pembantu, jadi hamba. Karena hamba pun diperlakukan dengan baik di sana. Akhirnya, walaupun takut ya, dia memberanikan diri untuk pulang. Terusnya, apa yang dilakukan papahnya Sobat Impact Kids? Apakah Tuhan Yesus bilang kalau bapaknya ini mengusir dia? Enggak ya Sobat Impact Kids. Bahkan dari kejauhan bapaknya sudah melihat dan bapaknya berlari mendapatkan anak itu dan mau menerima anak itu lagi. Nah, hal ini menceritakan kepada kita Sobat Impact Kids bahwa setiap dari kalian nih, termasuk aku juga, adalah orang-orang yang berdosa. Kita suka menggunakan hal-hal yang kita punya untuk hal-hal yang penuh dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan.
Tapi pada saat kita mau datang kepada Tuhan, kita mengakui nih di hadapan Tuhan kalau kita orang berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, apakah Tuhan Yesus mau menerima kita? Mau ya Sobat Impact Kids, kita terus menjadi anaknya Tuhan dan kita bisa hidup penuh kemenangan bersama dengan Bapa di surga. Nah, satu lagi perumpamaan yang sangat berkaitan dengan pelajaran Alkitab kita hari ini, Sobat Impact Kids, tentang penabur benih. Nah, siapa nih Sobat Impact Kids yang pernah dengar perumpamaan tentang penabur benih? Itu loh, yang Tuhan Yesus cerita kalau ada penabur benih atau kayak petani gitu ya, yang menaburkan benihnya di tempat tanah yang berbeda. Nah, yang pertama, benihnya jatuh di jalan raya. Nah, apakah benihnya bertumbuh di jalan raya? Enggak ya Sobat Impact Kids, boro-boro bertumbuh. Baru jatuh, udah dimakanin sama burung. Terusnya benih yang lainnya jatuh di tanah yang penuh batu. Apakah benihnya bertumbuh menjadi tanaman? Bertumbuh sehari doang sih, tapi pas kena matahari langsung mati. Terusnya benih yang lain bertumbuh di tanah yang penuh dengan semak-semak. Apakah benihnya bertumbuh jadi tanaman? Bertumbuh sih, tapi semakin dia bertumbuh, tanaman lain, semak-semak lain menghimpit dia. Nah, akhirnya mati. Dan yang terakhir, benih-benihnya tumbuh di tanah yang subur. Nah, di tanah yang subur ini, apakah benihnya bertumbuh menjadi tanaman? Bertumbuh ya Sobat Impact Kids, dan gak hanya menjadi tanaman, bahkan benih ini bertumbuh menjadi tanaman yang berbuah. Nah, sebenarnya ini mengajarkan kepada kita lagi ya Sobat Impact Kids, pada saat sekarang nih, kita belajar tentang firman Tuhan, kita baca Alkitab, atau mungkin kalian baca Alkitab sendiri. Apakah pas membaca Alkitab, hati kalian tuh seperti tanah-tanah yang tadi? Apakah hati kalian seperti jalan raya, yang pas firman Tuhan baru dibaca, udah lupa lagi? Atau hati kalian seperti tanah yang berbatu-batu. Kalian senang mendengarkan firman Tuhan, tapi nggak berapa lama, udah lupa lagi, udah nggak ingat apa-apa. Atau hati kalian seperti tanah yang penuh dengan semak. Firman Tuhannya sih kalian ingat, firman Tuhannya sih berkesan buat kalian. Tapi karena kalian takut dijauhin teman-teman, karena kalian mau melakukan firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan gak bertumbuh deh. Dan kalian mengikuti hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau hati kalian seperti tanah yang subur. Pada saat kalian membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kalian dan membuat iman kalian makin kuat, membuat kalian makin mengenal Tuhan. Jadi itu ya Sobat Impact Kids, belajar dari hari ini, pada saat Tuhan mau menceritakan kepada kita cerita yang luar biasa, karena Tuhan itu adalah storyteller, menceritakan cerita yang tersembunyi dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Apakah hati kita seperti tanah yang subur, yang mau menerima perkataan Tuhan? Apakah hati kita seperti kertas yang putih yang siap untuk digambar sama Tuhan? Atau mungkin kalian udah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, terusnya nggak mau lagi baca firman Tuhan, karena merasa udah tahu. Nah, Sobat Impact Kids, setiap kali kita membaca firman Tuhan, itu Tuhan mau mengasih tahu sesuatu hal yang luar biasa buat kalian. Buat kita juga ya, buat aku juga. Jadi, kita terus siapkan hati kita minta Tuhan, supaya Tuhan membuat hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhannya bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, Sobat Impact Kids, yuk kita berdoa ya. Kita minta Tuhan yang membuat hati kita menjadi tanah yang subur. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang dapat kami baca, yang dapat kami renungkan, yang dapat kami hafalkan pada hari ini. Tuhan, kami mohon ampun kalau seringkali pada saat kami membaca firman Tuhan, kami sudah suka tidak berkonsentrasi, kami suka mengabaikan firman Tuhan, kami tidak mau melakukan firman Tuhan karena mungkin kami tidak diterima oleh teman-teman kami. Tuhan, kami mau minta kiranya Engkau yang membuat hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditanami oleh benih-Mu, sehingga firman Tuhan yang tumbuh dalam hati kami itu bisa bertumbuh semakin kuat dan bisa membuat iman kami semakin kuat, bisa membuat kami makin mengenal Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami pun bisa terus berbuah dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami ingin terus mendengarkan cerita dari-Mu Tuhan, Tuhan yang terus siapkan, Tuhan yang terus buka mata dan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, pada saat kita mau membaca firman Tuhan, buka telinganya, minta Tuhan berbicara dengan jelas pada kalian. Minta Tuhan memberikan kepekaan dalam hati kalian. Karena Tuhan Yesus itu sedang menceritakan cerita yang luar biasa besar.
Bye Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.